Sebagai manusia terpilih yang mendapat karunia berupa kekuatan magis, Saber melakukan perjalanan safar untuk menolong gadis lemah yang muncul di setiap malam. Mimpi buruk itu selalu menghantui tepatnya setelah Saber bertemu dengan sosok Ratu Jin yang hendak meminta balasan atas janji yang dilanggar. Masa lalu Saber yang menyakitkan membuatnya terpeleset ke dalam dosa syirik dan ilmu hitam yang pada akhirnya membebani hidupnya sendiri. Kini, ia harus membereskan semua akibat yang muncul satu persatu hingga tanpa ia sadari, pikiran Safa sudah dikuasai oleh Ratu Jin penuh dendam. Saat Saber sibuk mengobati gadis malang dalam mimpinya itu, Vivi dan Hiba yang fakir diusir dari rumah Safa hingga terpaksa mengungsi ke rumah Manal. Mampukah Saber mengatasi cobaan hidup yang begitu besar? Berikut ceritanya. Pagi harinya, Hiba memeriksa Safa di dalam kamar yang tak kunjung keluar. Setelah mengantarkan sarapan ke kamar Safa, Hiba bergegas pergi agar tidak mengganggu waktu istirahatnya. Setelah merawat Safa, Hiba duduk bersama Vivi untuk mendengarkan cerita masa lalu ibunya. Melihat Hiba sangat antusias, Vivi pun mengaku jika ia mengenal Salam jauh sebelum menikah dengan ayah Hiba. Semua orang mengenal Salam dengan Syekh yang pandai meramal masa depan. Tanpa mereka sadari, Safa mendengar obrolan itu dan semakin membenci Hiba. Ia mendekati pintu di mana sikap Vivi langsung berubah 180 derajat pada putrinya. Vivi mengusir Hiba untuk segera pergi dari hadapannya tanpa alasan yang jelas. Hiba pun melenggang pergi dengan perasaan kesal pada ibu tercinta. Safa justru tertawa bahagia mendengar pertengkaran antara ibu dan anak itu. Di tempat lain, Saber bertemu dengan Jamila hingga Adam menaruh kebencian padanya. Pria itu diam-diam mengintai keberadaan Jamila yang ternyata sering bertemu dengan Saber. Malam harinya, Safa masuk ke kamar Vivi dengan penuh angkara murka. Ia menuduh Vivi berbohong jika Saber adalah anak Syekh Salam. Vivi terkejut melihat perubahan sikap Safa yang sangat mendadak itu. Ia tak terima jika Syekh Salam berselingkuh dengan Vivi. Safa bahkan berkata jika Saber adalah anak Vivi dari pria lainnya. Safa memberikan umpatan keji untuk Vivi hingga wanita itu merasa ketakutan. Hari berikutnya, Saber bersama Pak Ramadan memberikan banyak makanan pada warga Marsha Alam yang kurang mampu. Di ujung jalan, sosok Ratu Jin kembali muncul sembari menggelengkan kepala seolah menghina perbuatan baik Saber. Pria itu meminta Pak Ramadan serta warga lain untuk berdoa bersama setelah sholat zuhur berjamaah. Mereka menggunakan teko untuk wudhu karena ketersediaan air yang langka. Di tempat lain, Vivi meminta berbicara berdua saja dengan Hasan. Ia mengungkapkan jika Safa marah padanya setelah tahu siapa ayah Saber yang sebenarnya. Hasan terkejut mendengar hal itu dan bertanya siapa orang yang memberitahu Safa tentang hal itu. Vivi sendiri tidak menyadari jika Safa mendengar percakapannya dengan Hiba beberapa hari yang lalu. Dengan akal cerdiknya, Hasan mulai menyusun rencana untuk mendamaikan Vivi dan Safa. Sementara itu, Saber diantar oleh Jamila menuju ke rumah gadis malang yang muncul di mimpinya bernama Nama. Ternyata, Nama adalah anak bisu yang tidak pernah mengeluarkan suara dari mulutnya. Dengan terus membaca doa, Saber menyiram tengkuk leher anak itu sembari membacakan ayat kursi. Sontak, tubuh Nama bergetar hebat hingga membuat Pak Ramadan menangis melihat putri tercinta. Setelah proses ruqyah usai, Nama langsung tersenyum dan memanggil sang ayah. Pak Ramadan berterima kasih pada Saber yang sudah mengobati anaknya dari penyakit bisu. Saber meminta Pak Ramadan untuk berhati-hati dengan saudaranya sendiri. Ia tidak berniat menjauhkan Pak Ramadan dari keluarga, namun ada beberapa orang yang iri padanya dan tidak berbuat jahat. Akan lebih baik jika Pak Ramadan menjaga jarak dengan mereka agar putrinya tidak terkena gangguan gaib. Di tempat lain, Hasan dan Aisyah mencoba membujuk Safa agar tidak marah pada Vivi ataupun Syekh Salam. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menenteramkan hati Safa kembali. Naasnya, emosi yang meledak merubah Safa menjadi pribadi yang mengerikan. Ia mengusir semua orang dari rumahnya. Bahkan Hasan dan Aisyah ikut kena amarah negatif itu. Sore itu, Saber menemui Jamila untuk menanyakan keberadaan sumur tua yang terkenal di daerah Marsha Alam. Di tempat lain, Vivi dan Hiba mengungsi ke rumah Manal setelah diusir oleh Safa.
Setelah berhasil mengobati gadis kecil bernama-nama, malam itu Sabar kembali menemui Jamila untuk membicarakan proyek Munir di Marsha Alam. Tiba-tiba, Adam menghadang mereka berdua dan menantang Sabar untuk duel by one. Adam memberikan umpatan keji pada Sabar hingga warga yang mendengar ikut mendamaikan mereka berdua. Karena banyak warga yang membela Syekh Sabar, Adam akhirnya melarikan diri. Dari ujung tembok warga terlihat tulisan yang menegaskan bahwa kebebasan adalah bukan dengan siapa yang mencarinya. Di tempat lain, Hasan asyik makan bersama istrinya Manal serta dua tamu malam itu, Hiba dan Vivi. Ia memuji masakan yang terasa sangat nikmat. Manal berkata jika masakan itu buatan Hiba, sementara Hiba mengaku dibantu Manal untuk memasaknya. Hasan pun tak peduli masakan siapapun itu, yang penting perutnya kenyang dengan sajian kenikmatan. Pagi harinya, Jamila terkejut melihat rumah Paman Yusri dikosongkan. Ternyata, Mazen memaksa warga setempat untuk meninggalkan rumah dengan bayaran tanah yang tidak setimpal. Mazen berdalih tanah yang mereka tempati adalah milik Munir dan sah di mata hukum. Jamila berusaha membela warga dan mengusir Mazen dari kampungnya. Ia sampai mendorong pria besar itu dan membentak dengan ungkapan kebencian. Mazen bersama asistennya Karim terpaksa melenggang pergi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mazen memberikan video perdebatan itu pada Rahab, di mana pengacara Khalid ditugaskan untuk melaporkan tindakan kasar Jamila. Rahab juga meminta asistennya untuk membawa Adam ke kantor esok hari. Di tempat lain, Jamila berusaha menghubungi Sabar dan menceritakan kejadian pagi itu setelah berdebat dengan Mazen. Sebuah mobil tepat berhenti di depan Jamila memperkenalkan diri sebagai karyawan Munir. Jamila mendapat komplain dari perusahaan dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata gadis itu berada di kantor polisi setelah dilaporkan oleh Mazen. Sabar dan Syekh Abdurrahman bergegas menemui Jamila yang kini terancam hendak dipenjara. Sabar langsung menemui Munir di kediamannya untuk membebaskan Jamila dari penjara. Munir bersikeras dengan proyeknya dan meminta Sabar untuk membantu membujuk warga agar mengosongkan rumah mereka. Jika Sabar mau bergabung dengannya, maka Jamila bisa segera keluar dari penjara dan terbebas dari segala tuduhan. Sabar tak memberi jawaban dan memilih untuk melenggang pergi. Munir tahu jika Rahablah yang memenjarakan Jamila. Ia meminta istrinya itu untuk membebaskan Jamila dan mengajak Jamila bergabung bersama mereka. Rahab justru membangkang saran dari suaminya. Ia berkata akan mengeluarkan Jamila setelah warga Marsha Alam mengosongkan rumah mereka secara sukarela. Munir hanya bisa diam melihat istrinya pergi dengan tatapan yang menantang. Di tempat lain, Hasan sibuk bercengkrama dengan Hiba yang kini menetap di rumahnya. Manal sampai terkejut melihat pemandangan tak biasa itu karena Hasan biasa bangun siang. Hasan berdalih tak bisa tidur karena lapar dan Hiba menyediakan makanan untuknya. Manal semakin kesal dengan sikap Hasan yang merepotkan Hiba di pagi buta dan tidak membangunkannya dari ranjang. Mengetahui percakapan itu akan semakin panjang, Vivi langsung menengahi mereka dan meminta Hasan untuk segera pergi berangkat kerja. Sebelum pria itu pergi, Vivi meminta Hasan untuk mencarikan tempat tinggal yang bisa disewa Vivi dan Hiba. Manal langsung membujuk Vivi untuk tetap tinggal di rumah mereka, namun Vivi tahu diri dan memilih untuk tetap pergi. Di tempat lain, Sohaila datang ke kampus untuk memulai kuliah lagi setelah kejadian naas merenggut kewarasannya. Profesor pembimbing akademik memberikan keringanan untuk Sohaila agar gadis itu bisa lanjut pendidikan tinggi. Sohaila merasa lega dan bahagia karena akhirnya ia bisa berkuliah lagi. Naasnya, sang profesor langsung menghubungi Rahab sambil berkata jika ia sudah melakukan tugas yang diperintahkan. Sesampainya di toko Galib, Hasan curhat dengan Haji Abbas jika ia sudah mempertimbangkan saran darinya untuk menikah lagi. Tampaknya Hasan mulai tertarik dengan Hiba yang pandai memasak dan rajin bekerja. Sementara itu, Sabar bertemu dengan Abu Khair untuk meminta bantuan. Ia berkata jika Munir Al-Khiawi mengusir warga setempat dengan cara paksa dan tidak manusiawi. Abu Khair pun langsung menelpon Munir untuk membicarakan proyek di Marsha Alam itu. Di tempat lain, Hasan terkejut melihat Vivi dan Hiba yang tak ada di rumahnya. Manal berkata jika Sohaila menjemput mereka untuk tinggal bersama lagi di rumah Safa. Di waktu yang sama, Hiba, Vivi, Safa, dan Sohaila duduk bersama di ruang tamu untuk saling meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.
Anehnya, Safa terlihat kesal dengan kehadiran mereka berdua dan melenggang pergi begitu saja. Sohaila sampai meminta maaf pada Vivi dan Hiba. Ia berkata jika tadi Safa memintanya untuk menjemput mereka berdua di rumah Manal. Sohaila pun tak mengerti mengapa Safa berubah sikap secepat itu. Setelah menghubungi Munir, malam harinya Abu Khair bersama Sabar dan Jamila pergi menemui Mazen. Mereka berhasil mendamaikan kedua belah pihak di mana Mazen mencabut tuduhannya atas Jamila. Wanita itu sangat berterima kasih pada kebaikan Abu Khair yang berhasil membebaskannya dari penjara. Di malam yang telah larut, Vivi dan Hiba tidur dengan tenang di dalam kamar hingga tiba-tiba Safa mengendap masuk ke sana. Wanita itu membangunkan Vivi hingga terkejut bukan kepalang. Safa meminta maaf pada Vivi dan melenggang pergi begitu saja. Hiba ikut bangun mendengar suara di dalam kamar. Vivi sampai ketakutan melihat tingkah Safa yang kian hari makin menjadi-jadi. Pagi harinya Sabar sudah berada di masjid untuk bermunajat dan bersolawat. Pandangan supranatural Sabar melihat berbagai pertanda hingga muncul hiasan dinding berlukiskan Ka'bah. Ia langsung mencari keberadaan rumah yang memiliki hiasan Ka'bah itu. Sabar tak henti bertanya pada semua pengguna jalan yang ditemuinya. Setelah bertanya pada beberapa orang, pemuda desa berkata jika rumah itu adalah rumah Ummu Adel. Setelah memberikan arah menuju rumah itu, pemuda berkata jika Adel adalah pria berusia 35 tahun namun kini tidak berada di dalam rumah. Sabar langsung pergi menuju ke kediaman Adel yang ternyata benar ada hiasan Ka'bah di depannya. Ia melihat tulisan di dinding rumah itu bahwa orang yang ia cari sedang terpenjara dari kebebasannya sendiri. Sabar langsung mengetuk rumah tetangga untuk mencari tahu di mana Adel berada. Dua wanita keluar dari rumah dan berkata jika orang yang dicari Sabar sudah lama mati sejak bertahun-tahun lalu. Mereka bahkan mengusir Sabar dan melenggang masuk ke dalam rumah. Di tempat lain, Hasan mengunjungi Hiba di rumah Safa. Vivi ikut menyambut kedatangan pria itu. Hasan berdalih jika mereka baik-baik saja tinggal di rumah Safa. Hasan meminta Hiba untuk memasak makan siang yang enak karena ia hendak makan bersama mereka. Vivi berusaha memisahkan kemesraan mereka berdua dan meminta Hasan untuk menjenguk ibunya di kamar. Hasan pun masuk ke kamar Safa di mana wanita itu termenung dengan tatapan kosong. Hasan membujuk Safa agar memperlakukan Hiba serta Vivi dengan baik. Tak berselang lama, Hiba datang dengan membawa sarapan. Sohaila ikut membantu Hiba untuk menyuapi Safa hingga Hasan merasa terganggu dengan kehadiran Sohaila yang merusak kebersamaannya dengan Hiba. Ia meminta ponselnya pada Hiba dan meminta wanita itu untuk mencatat nomornya. Vivi masih memperhatikan sikap Hasan pada putrinya. Ia semakin mantap untuk pergi dari rumah itu dan menyewa tempat tinggal di luar kota. Setelah Hasan pergi, Hiba meminta Sohaila untuk sarapan sebelum berangkat kuliah. Hiba hendak menyuapi Safa. Dengan tangannya sendiri, naasnya Safa sangat sulit untuk dibujuk, bahkan ia enggan membuka mulut. Di tempat lain, Sabar menemui Syekh Abdurrahman untuk meminta nasihat. Ia bingung dengan pria yang muncul di mimpi bernama Adel. Semua orang di desa berkata jika pria itu telah mati beberapa tahun yang lalu. Sementara dalam mimpinya, Adel sedang menghadapi bahaya dan meminta bantuan. Syekh Abdurrahman berkata jika di dunia ini tidak ada urusan yang mudah. Ia meminta Sabar untuk terus berjuang mencari kebenaran. Tak berselang lama, Jamila datang dengan membawa kabar tentang Adel. Ia sempat mendengar jika Adel adalah pemuda yang baik hati dan merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Tak ada orang yang tahu kapan pria itu mati, bahkan tak ada makamnya di kuburan desa. Seolah ada puzzle yang hilang, mereka harus segera memecahkan teka-teki itu. Sementara itu, Manal menemui Dr. Golim terkait kesehatan kandungannya. Dr. Golim menyarankan Manal untuk tidak berhubungan badan dulu agar uterusnya sembuh total. Manal justru takut jika suaminya melirik wanita lain. Dr. Golim meminta Manal untuk banyak bersabar karena semua pengobatan itu hanya sementara. Di tempat lain, Muhammad menemui majikannya Pak Jamil untuk membicarakan hasil panen. Tak berselang lama, Emat menemui mertuanya itu dan menyapa dengan panggilan Paman Jamil.
Mereka tak punya banyak hasil panen setelah kebakaran misterius beberapa hari yang lalu. Emad menyarankan agar Paman Jamil menggunakan pupuk yang bisa mempercepat pertumbuhan dan mereka segera panen 2 kali dalam setahun. Paman Jamil langsung menolak penggunaan segala bahan kimia dalam pertanian. Emad mendesak Paman Jamil untuk mempertimbangkan saran darinya dan mendiskusikannya dengan sabar. Emad pun melenggang pergi untuk menemui istrinya Aisyah. Di waktu yang sama, Sabar masuk ke dalam mobil yang sudah disambut oleh sosok Ratu Iblis. Ratu Iblis itu berkata jika Abdurrahman adalah pria lemah yang jauh lebih buruk dari Sabar. Sabar pun bertanya apa yang diinginkan Ratu Iblis itu. Dengan sedikit meledek, Ratu Iblis bertanya mengapa Sabar tidak mencari jawabannya sendiri. Tiba-tiba, Rahab mengetuk dari luar jendela mobil untuk bertemu Sabar. Pria itu terkejut bukan kepalang apalagi mengetahui si Ratu Iblis menghilang secepat kilat. Rahab mengucapkan selamat pada Sabar karena Jamila bisa terbebas dari penjara. Ia bertanya ada hubungan apa antara Sabar dan Jamila. Sabar pun makin emosi mengapa Rahab tak berhenti mengusik ketenangan hidupnya. Rahab pun melenggang pergi sementara Sabar masih bingung mencari keberadaan si Ratu Iblis. Malam harinya Rahab kena marah suaminya karena membicarakan salah satu warga Marsa Alam yaitu Jamila. Rahab langsung menjawab jika wanita itu mengganggu proses penggusuran warga. Munir langsung tahu jika sebenarnya Rahab cemburu dengan kedekatan Jamila dan Sabar. Ia hendak mengirim Rahab kembali ke Kairo esok hari agar tidak mengganggu pekerjaannya di sana. Karena Rahab masih ngeyel, Munir sampai mengancam hendak menceraikan Rahab jika besok pagi tidak mau kembali ke Kairo. Setelah memarahi istrinya, Munir langsung pergi menyetir mobil sendirian untuk menenangkan pikiran. Di tempat lain, Sabar baru selesai sholat berjamaah di masjid dan terkejut melihat Munir menghadangnya. Munir sangat marah mengetahui istrinya masih sering bertemu Sabar. Munir memperingatkan Sabar untuk menjauhi istrinya dan jangan pernah bertemu Rahab lagi. Ia bahkan berkata akan membunuh Sabar jika berani menemui istrinya lagi. Sabar langsung menjelaskan dengan gamblang jika ia tidak pernah sengaja bertemu Rahab. Ia pun tidak takut dengan ancaman Munir dan berkata ia bisa membunuh Munir dalam sekejap mata. Pertengkaran mereka itu disaksikan oleh warga sekitar yang melintas di jalan raya. Munir pun langsung melenggang pergi dengan kendaraannya sendiri. Saat malam semakin larut, Rahab kembali menemui arwah ayahnya, Haji Golib. Karena dendam mereka pada Sabar belum terbalaskan, Golib meminta Rahab untuk tetap berada di Marsa Alam apapun yang terjadi. Rahab menceritakan pertengkarannya dengan Munir yang mengancam hendak menceraikan Rahab jika tidak kembali ke Kairo. Golib merencanakan sesuatu untuk membungkam suami Rahab. Pagi harinya, seorang pemuda melintasi jalan raya menemukan mobil Munir terparkir dengan posisi yang tidak semestinya. Ia turun untuk memeriksa pria itu yang ternyata sudah meninggal dunia. Pemuda itu langsung menelpon polisi dan berkata jika ia menemukan pria mati terbunuh. Setelah jasad Munir dievakuasi, polisi datang ke rumah Rahab untuk memberikan kabar duka. Mereka meminta Rahab untuk segera ikut ke kantor polisi. Rahab pun buru-buru ganti baju dan melenggang pergi menggunakan mobil pribadi. Di waktu yang sama, Manal membawakan sarapan untuk suaminya yang masih terlelap dalam kamar. Ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Hasan, namun ponsel Hasan berdering mendapat telepon dari Sabar. Manal langsung menerima panggilan itu dan mendapat kabar tentang kematian Munir. Ia terkejut bukan kepalang mengetahui adik iparnya meninggal karena dibunuh. Hasan ikut terkejut mendengar kabar itu. Mereka langsung bersiap pergi ke Marsa Alam untuk melawat ke rumah Rahab. Sabar yang baru selesai sholat bertemu dengan Jamila yang menanyakan kasus pembunuhan Munir. Tampaknya posisi Sabar adalah yang paling tertuduh setelah semalaman bertengkar hebat dengan pria itu. Sementara itu, Rahab berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ia berkata jika semalaman suaminya marah karena cemburu dengan Sabar. Petugas langsung meminta polisi untuk menangkap Sabar sebagai terduga tersangka. Siang harinya, Hibah mencari keberadaan Hasan di toko Golib untuk memberikan makan siang. Abdul Razak berkata jika Hasan pergi melayat ke adik ipar di Marsa Alam. Hibah pun langsung melenggang pergi sementara Basam terus merengek minta pekerjaan.
Abdul Razak iba melihat Basem yang hidup sebatang kara dan menerimanya lagi sebagai anak buah. Ia pun meminta Basem untuk mengambil shisha agar bisa merokok bersama. Di tempat lain, Sohaila mulai aktif berkuliah lagi dan melanjutkan beberapa materi yang tertinggal. Sabar kembali diterpa badai di mana ia menjadi satu-satunya terduga bersalah. Ia menemui Syekh Abdurrahman sembari berkata jika ujian hidup kali ini terasa sangat berat. Ia tak mengerti mengapa jin wanita itu terus membayangi dan menatap dengan penuh benci. Syekh Abdurrahman menegaskan jika semua itu adalah bagian dari ujian kehidupan. Sabar harus tetap berpegang teguh pada keyakinan agama karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang memuji keagungannya. Siapapun yang dicintai oleh Allah akan dihadapkan pada cobaan serta godaan. Kebahagiaan dan ujian bagaikan manusia dengan bayangannya sendiri yang tak akan bisa dipisahkan. Syekh Abdurrahman bercerita tentang seorang pria yang dulu pernah tinggal di kampungnya. Pria itu terkenal akan kebaikan dan ketulusan hatinya dalam merawat hewan ternaknya. Ia memiliki hewan peliharaan yaitu seekor ayam, anjing, dan keledai. Setiap ada musibah yang menimpa, pria itu akan berkata, khairon insya Allah, yang berarti semoga Allah membalas kebaikan atas izin Allah. Di suatu malam, seekor serigala memakan ayam milik peternak itu. Ia justru berkata, khairon insya Allah. Dengan penuh keyakinan, ia selalu memasrahkan ujian kehidupan pada Allah semata. Hingga serigala memangsa semua hewan ternaknya. Pria itu tetap berkeyakinan teguh bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan pada mereka yang sober. Warga setempat justru heran melihat sikap pria itu yang tenang meski kini tak punya hewan ternak lagi. Orang-orang menganggapnya aneh dan pemalas karena tidak menghiraukan hewan ternak yang mati. Pagi harinya penjahat datang bergerombol dan membunuh semua orang di desa. Mereka hanya menyisakan satu rumah, yaitu rumah sang peternak yang tidak memiliki satu hewan pun di kandangnya. Mereka berpikir rumah itu telah kosong dan melingkar pergi. Dari yang awalnya tidak beruntung justru menjadi jalan selamat bagi sang peternak dan keluarganya di dalam rumah. Mendengar cerita itu, Sabar mulai memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh sang pencipta untuknya. Semua adalah untuk kebaikan Sabar sendiri. Di tempat lain, Hasan dan Manal sudah berada di rumah Rahab untuk mengungkapkan bela sungkawa. Manal bertanya pada Rahab bagaimana Munir bisa meninggal secara tiba-tiba. Hasan justru heran dengan Rahab yang pergi jauh ke marsa alam hingga harus menempuh perjalanan 10 jam lamanya dari El Fayun. Hasan memilih untuk keluar mencari keberadaan Sabar. Ia sampai sakit pinggang karena menyetir seharian penuh agar cepat sampai tujuan. Sebelum menceritakan semuanya, Rahab menyiapkan makan siang untuk kakaknya itu. Sabar buru-buru keluar dari masjid sambil menerima panggilan dari Hasan yang melangkah ke arahnya. Sabar langsung menanyakan kabar ibunya di rumah. Hasan berkata jika kondisi kesehatan Safa semakin tak menentu. Sabar membawa kakaknya untuk makan siang bersama agar tidak meronta kelaparan. Di waktu yang sama, Rahab merenungi nasibnya sendiri di hari pertama menjanda. Selesai makan, Manal membersihkan diri dan masuk ke kamar adiknya. Ia merasa iba dengan nasib Rahab yang ditinggal mati Munir. Rahab bercerita jika malam sebelum Munir meninggal, suaminya itu bertengkar hebat dengan Sabar di tepi jalan. Manal sempat kebingungan ada hubungan apa antara Sabar dan suami Rahab. Rahab pun menjelaskan jika Munir memiliki banyak proyek pembangunan besar namun dihalangi oleh Sabar yang seolah membela warga desa. Rahab mulai menuduh Sabar sebagai pelaku pembunuhan suaminya. Manal justru curiga dengan Rahab yang seolah tak merasa sedih dengan kematian Munir. Rahab hanya fokus menjelekkan Sabar dan terus menuduh pria itu sebagai pelaku pembunuhan. Manal bisa melihat dari mata Rahab yang sama sekali tidak menunjukkan rasa duka. Rahab yang marah langsung mengusir kakaknya pergi dari kamar. Di tempat lain, Sabar mengetuk rumah Syekh Abdurrahman untuk mengenalkan Hasan. Tak disangka, beberapa petugas menjemput paksa Sabar untuk ikut ke kantor polisi. Sabar ditangkap atas dugaan pembunuhan Munir al-Chiwawi. Syekh Abdurrahman ikut panik melihat kejadian itu dan terus mengucap, La haula wala quwata illa billah. Di waktu yang sama, Vivi merasakan firasat tak tenang dalam hati. Ia mengaku tak tenang saat sedang memikirkan Sabar. Mendengar nama itu, Safa langsung ceria melangkah keluar kamar. Ia mengira Sabar pulang ke rumah.
Safa meminta Hiba untuk menghubungi Sabar dan memastikan putranya itu baik-baik saja. Karena ponsel Sabar tak bisa dihubungi, Hiba menelpon Hasan untuk mencari tahu kondisi terkini kakaknya itu. Nomor Hasan sama sekali tak menjawab panggilan dari Hiba. Vivi hanya bisa menangis sembari menguatkan hati Safa untuk tetap tegar dan menunggu kabar. Hiba membujuk Safa untuk kembali ke kamar agar bisa menenangkan diri. Vivi sampai kebingungan mengatasi sikap Safa yang berubah drastis. Setelah berteriak dengan umpatan kasar, Safa kembali masuk kamar dan memanggil nama Sabar terus-menerus. Sesamanya di kantor polisi, Sabar langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan menyudutkan. Sebagai orang terakhir yang bertemu Munir, posisi Sabar sama sekali tidak menguntungkan. Sabar berusaha menjelaskan sejujurnya tentang hubungannya dengan Munir. Naasnya, polisi tetap menahan Sabar sampai mendapatkan bukti kuat tentang pembunuh yang sebenarnya. Hasan dan Emad menunggu di luar ruang interogasi berharap Sabar tidak dipenjara. Emad langsung berjanji untuk menemukan pengacara terbaik agar Sabar bisa dibebaskan dari segala tuduhan pembunuhan. Setelah Emad pergi, Sabar keluar dari ruang interogasi untuk masuk ke sel penjara sementara. Sabar memberi pesan pada Hasan untuk pulang saja karena ia akan menginap di kantor polisi. Jamila datang, menghampiri dan berkata jika ia ada di pihak Sabar. Hasan berkata jika Emad baru saja datang dan pergi lagi untuk mencari pengacara ternama. Sabar justru heran bagaimana Emad bisa tahu posisinya di kantor polisi. Hasan meminta Sabar untuk lebih fokus pada masalah besarnya. Sabar memikirkan seorang yang bisa membatalkan dari segala tuduhan. Jamila berkata jika pernyataan Rahab bisa meringankan tuduhan pada Sabar. Hasan langsung berencana untuk membujuk Rahab agar mau melepaskan Sabar dari segala jerat pembunuhan. Hari itu juga Sabar dimasukkan ke dalam sel penjara bersamaan dengan belasan narapidana lainnya. Meski hatinya remuk redam, Sabar berusaha menerima jalan hidupnya yang digariskan untuknya. Ia menatap ke langit sembari bermunajat pada Allah, memuji segala keagungan dan kemuliaan Allah yang tak terkira. Dan film pun bersambung.